Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas bab bilangan berpangkat dan akar. Jadi yang pertama ini kita bahas tentang pengertian bilangan berpangkat dulu. Di papan tulis silakan dilihat. Nah, di situ saya menuliskan contoh-contohnya. Yang pertama adalah 14 dikali 14 dikali 14. Nah, dia kalau dalam bilangan berpangkat dapat ditulis 14 pangkat 3. Nah, tinggal kita lihat ya. Jadi di situ angka 14-nya ada 3. Jadi dapat kita tuliskan 14 pangkat 3. Baris yang kedua, min 8 dikali min 8 dikali min 8 dikali min 8. Jadi dapat ditulis min 8 pangkat 4. Kenapa? Karena min 8-nya ada sebanyak 4 kali dituliskannya. Seperti itu. Yang ketiga juga sama. 2/1/2 atau 2/2 dikali 2/2 dikali 2/2 dikali 2/2 dikali 2/2 sebanyak 5 kali. Nah, jadi dapat kita tulis 2/2 pangkat 5 gitu. Dan hati-hati di sini penulisannya ya. Kalau misalnya dia bilangan pokoknya atau angka yang dituliskan itu min 8, kalian tuliskannya juga min 8 pangkat berapa gitu ya. Jangan kalau bilangan aslinya min 8, terus kalian tuliskannya 8 saja. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi diperhatikan. Nah, itu adalah bilangan berpangkat gitu. Jadi dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bilangan berpangkat itu apa? Bilangan berpangkat itu yaitu perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Nah, bilangan pokok yang saya singgung tadi adalah seperti 14, 14, 14, itu namanya bilangan pokok. Bilangan pokok yang sama. Nah, misalnya kalau yang tidak sama itu seperti apa? Misalnya saya menuliskan perkaliannya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, itu bilangan pokoknya sudah tidak sama. Karena ada angka 2 dan angka 3. Jadi tidak boleh dituliskan 2 pangkat 3. Tapi kalau seperti yang dicontoh, yang di papan tulis, 14 kali 14 kali 14. Karena bilangan pokoknya sama, maka dapat kita tuliskan dalam bentuk pangkat, yaitu 14 pangkat 3. Ya, jadi diulang lagi, pengertian bilangan berpangkat berarti perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sehingga kalau kita tuliskan secara umum, untuk sembarang bilangan bulat A dapat dinyatakan, nah yang pertama adalah A pangkat 1. A pangkat 1 biasanya ditulis A, cukup A saja. Ya. Atau kalau dibalik, misal ada soal ataupun pernyataan di buku tulisannya A saja untuk bilangan berpangkat, berarti dia adalah A pangkat 1 sebenarnya gitu. Nah, untuk yang kedua, A pangkat 2. A pangkat 2 berarti A dikali A sebanyak 2 kali. A pangkat 3 berarti A kali A kali A. A-nya ada 3 kali gitu. Lalu untuk A pangkat 4 berarti A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali dan seterusnya gitu. Atau bisa kita tuliskan secara umum atau bisa kita simpulkan A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali atau N faktor gitu. Nah, di sini A itu sebagai apa atau biasanya A itu disebutnya apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, A itu adalah bilangan pokok. Untuk N-nya, N yang kecil di atas itu adalah pangkatnya atau biasa kita sebut dengan eksponen. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Kalau dalam soal tuh seperti apa sih kira-kira bentuknya gitu ya. Jadi, tentukan arti dan hasil pemangkatan berikut. Ingat, bukan langsung hasilnya, tapi artinya juga. Jadi diuraikan seperti yang tadi gitu. Kalau 5 pangkat 4 berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Ingat cara menghitungnya adalah dikalikan satu-satu. Jadi 5 kali 5 dulu,
hasilnya dikali 5, terus hasilnya dikali 5 lagi. Ingat, bukan 5 dikali 4, tapi 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi itu ya bedanya. Kalau 5 pangkat 4, hasil yang benar adalah 625. Jadi 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 dikali 5, 625 gitu. Nah, biasanya ini yang sering kali salah. Jadi hati-hati. Biasanya kalian pengen cepetnya, ngitungnya adalah 5 kali 4, bukan 5 pangkat 4. Jadinya seperti yang kanan. Ya, 5 pangkat 4, kalian ngitungnya adalah 5 dikali 4, sehingga hasilnya 20. Nah, padahal jauh ya. Hasil yang benar adalah 625, bukan 20. Oke, lanjut ke yang B. Yang B adalah min 13 pangkat 2. Ingat, yang dipangkatkan adalah yang di dalam kurung. Berarti kalau yang di dalam kurung itu min 13, jadi yang kita kalikan adalah min 13 dikali min 13. Ya, diingat yang di dalam kurung itu yang dipangkatkan. Oke, jadi min 13 dikali min 13 hasilnya adalah 169. Nah, kenapa kok enggak min hasilnya? Kenapa kok dia minnya jadi hilang? Ingat yang di kelas 7 bilangan bulat, perkalian bilangan bulat. Kalau min dikalikan dengan min hasilnya adalah plus, atau negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ini juga berlaku di sini gitu. Jadi min dikali min hasilnya plus. Tinggal kalian kalikan 13 dikali 13 hasilnya adalah 169. Ingat sekali lagi, jadi min 13 pangkat 2 itu bukan min 13 dikali 2. Tapi min 13 dikali min 13 sebanyak 2 kali gitu ya. Kita lanjutkan ke yang soal C. Nah, di sini hati-hati. Kalau yang B tadi adalah min 13-nya ada di dalam kurung, tapi kalau yang C ini min 6-nya tidak dikurung. Nah, kalian lihat bedanya. Ya, kalau min 13 karena dia di dalam kurung berarti min 13-nya dipangkatkan. Tapi kalau yang C tidak ada kurungnya. Nah, kalau tidak ada kurungnya, jadi minnya kalian taruh di luar. Ya, yang kalian pangkatkan cukup 6-nya saja. Beda sama yang B tadi. Kalau yang B minnya juga ikut dipangkatkan. Kalau yang C, dia yang dipangkatkan hanya bilangan pokoknya saja atau 6-nya saja gitu. Jadi minnya ditaruh di luar, terus tulis dalam kurung 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 5 kali. Nah, sama seperti yang sebelumnya, jadi bukan 6 dikali 5 sama dengan 30, tapi 6 dikali 6, 36 dikali 6, dikali 6 lagi, dikali 6 lagi sebanyak 5 kali gitu. Hasilnya adalah minus 7.776. Ingat, ada minusnya. Kenapa? Karena minusnya tadi kalian keluarkan dalam di luar kurung gitu. Jadi tinggal mengikuti aja, tinggal ditambahkan minusnya di akhir jawabannya gitu. Jadi 6-nya itu kalian hitung dulu, kalau sudah minusnya tinggal mengikuti. Minusnya tidak perlu ikut dipangkatkan seperti yang B tadi, gitu ya. Oke, selanjutnya yang D. Nah, di sini sama saja. Pokoknya konsep dasarnya sama. Semua yang ada di dalam kurung berarti dia ikut dipangkatkan semuanya. Ya. Khusus perkalian dan pembagian. Nanti kita bahas untuk penjumlahan dan pengurangan gitu. Nah, kalau ada min 9A dipangkatkan 3, itu kan perkalian ya. Ingat lagi di kelas 7, berarti itu sama kayak min 9 kali A dipangkatkan 3. Semuanya harus ikut dipangkatkan. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Min 9, oh maaf, A-nya kurang ya. Gitu ya. Jadi di dalam kurung itu ada A-nya. Oke, jadi min 9A dikali min 9A dikali min 9A. Ya, benar kan? Yang di dalam kurung adalah min 9A. Berarti yang dipangkatkan 3 ya, min 9A. Cara mengalikannya seperti apa? Cara mengalikannya satu-satu. Jadi angka kalian kalikan dengan angka, huruf kalian kalikan dengan huruf. Ya. Terus min plusnya gimana? Min plusnya sama seperti yang tadi. Jadi kalau min dikali min dikali min hasilnya
min. Min dikali plus hasilnya min. Min dikali min hasilnya plus, min dikali plus hasilnya min gitu. Jadi satu-satu dulu. Dari min 9A dikali min 9A. Ya. Min 9 dikali min 9 dulu. Hasilnya adalah 81 positif. Ya. Terus dikali min 9 lagi. Berarti 81 positif dikali minus 9. Hasilnya adalah plus kali min gitu. Jadi min 729. Terus A-nya gimana? A-nya tinggal kalian hitung saja. Kalau perkalian ya, perkalian bilangan pokoknya sama, kalian cukup menjumlahkan saja gitu. Jadi A dikali A dikali A. A-nya ada sebanyak 3 kali. Seperti yang tadi, berarti A kali A kali A bisa kita tulis menjadi A pangkat 3 gitu. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita latihan soal. Ya, ada di buku paket. Latihan 1, halaman 9. Ya, nanti soalnya kalian kerjakan juga di buku tugas kalian. Seperti biasa, buku tugasnya di sampul warna coklat. Ya. Diberikan nama lengkap. Terus bukunya juga ditulis, buku latihan matematika. Nah, kalian tulis di sana. Nanti kalau sudah selesai silahkan difoto dan diupload ke assignment yang nanti saya buat, gitu ya. Oke, kalau ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan, nanti kita meeting setelah ini, gitu. Atau bisa juga post di kolom komentar. Kalian bingung yang mana, gitu. Oke, kalau sudah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.